harapan ke depan saya ini kan kita lomba ini untuk supaya bisa masuk kita ajukan ke UNESCO untuk jadi World Cultural Heritage ya. Gamelan sudah masuk menjadi World Cultural Heritage. Nah, kita perlu satu bentuk musik lagi, dan ini saya pikir yang paling so far yang paling visible ya, karena ini sudah istilahnya dalam tanda petik ini sudah menjadi fenomena. Jadi untuk penjurian di lomba yang salawat itu ya, Kolintang bersalawat itu kan melalui virtual tuh, Pak. Itu cara penjuriannya seperti apa sih yang diambil gitu? Kita ada 4 aspek yang kita nilai ya. Yang pertama-tama tentu saja pelafalan ya. Pelafalan salawat itu sendiri, dan ya di samping itu juga karena dia bernyanyi ada teknik vokalnya juga. Jadi kita nilai itu ya. Terus itu kedua itu adalah masalah aransemen, aspek kedua. Tapi yang paling penting ini kita ada percentage yang pelafalan dan teknik vokal itu 40%. Jadi itu yang paling penting karena ini kan masalah salawat ya. Itu paling penting kita kasih prioritas 40%. Setelah itu aransemen, bagaimana dia membuat sebuah karya musik secara keseluruhan yang bagus ya. Nah itu 30%. Setelah itu ada yang namanya aspek performance, pertunjukan tekniknya sama bagaimana dia showmanshipnya kalau orang bilang bagus atau enggak, itu 20% ya. Masuk posting apalah gitu. Terus tinggal yang 10% ini justru kita nggak mau terlalu tekankan adalah kemampuan dia membuat video ya, yang menyangkut masalah artistik gitu loh ya, entah dia angle-nya, entah dia editingnya, atau dia bagaimana dia meng-create keseluruhannya gitu loh. Misalkan pengambilan lokasi juga penting kayak gitu, kayak orang bikin film aja, kayak orang bikin video klip lah gitu. Nah itu jadi ada 4 aspek, 40%, 30%, 20%, 10%. Jadi kalau walaupun ini katakanlah dia videonya hebat, bagus sama sekali, ya pengaruhnya cuma 10%. Nilainya cuma 10% dari keseluruhan. Ada nggak Pak tingkat kesulitan dari nilai itu Pak? Enggak sih, nggak ada kesulitan gitu loh. Karena memang nggak sulit. Nggak gini, artinya ya tentu aja nilai itu, oh ya sebenarnya ini bagus. Maksudnya kesulitannya gini, kalau semuanya bagus ini tuh pusing. Mana nih yang bagus gitu loh. Tapi kan mata kita cukup jeli ya. Kalau kadang-kadang tentu aja kita ada sedikit sama nih ya, karena kita harus kasih ini ya. Memang nggak mudah, terus terang di mana-mana pun perlombaan nggak akan mudah. Karena kita ini bagus. Kalau maaf ya, kalau yang nggak bagus sih nggak masalah, udah langsung kita. Tapi kalau yang sama-sama bagus sih kita harus pikirkan ulang gitu loh. Jadi ada pertimbangan yang masing-masing juri punya sendiri ya. Tapi aku nggak tahu lah, kalau aku melihatnya secara keseluruhan ini luar biasa fenomena Kulintang ini gitu loh. Karena pertama alat musik ini bisa dipakai untuk bersalawat. Ini alat musik apa aja bisa dipakai untuk bersalawat dan bersalawat juga. Nah cuma kan orang jarang mengasosiasikan Kulintang ini, dan juga ini terus terang cukup ketat. Kulintang tidak boleh alat lain, harus Kulintang aja gitu kan. Susah juga kan untuk bikin musik bagus hanya dengan alat seperti itu gitu loh. Tapi mereka luar biasa gitu loh. Memang Kulintang ini sebuah ensemble istilahnya ya, sebuah bentuk musik yang sudah sangat established ternyata. Dia tidak perlu alat lain lagi, sama kayak kita main band, ada drum, ada gitar, ada bass, ada keyboard, katakan itu kan udah mapan tuh, baku. Kulintang juga baku dan bagus, dan ini yang hebat, ini punyanya orang Indonesia gitu loh, punyanya budaya kita gitu loh. Yang menarik, saya ngoceh aja ya, nggak apa-apa ya. Saya banding. Loh, kok Bupe? Apa kabar? Iya memang. Maafnya lagi sedang ngobrol apa? Iya. Kenalkan Aman. Bapak, Ibu kita. Di sini yang aman. Iya. Yang lain kita cuma dikasih waktu 1 jam. Ini waktu 1 jam. Ini enggak. Oh, oke. Saya kira. Oke. Ya jadi ya ini
Kulintang ini yang menarik ya, melalui perlombaan ini. Oh ibu, ini kenalkan istri saya. Dia kalau dia pelukis juga ini, tapi dia penyanyi hebat juga. Kita bisa melihat bagaimana Kulintang itu ternyata sudah sangat nationwide ininya. Dan terima kasih untuk Angkatan Laut terus terang karena melalui Ibu Penny ini yang memang jasanya luar biasa dengan Pak Presiden. Karena suka. Iya, jadi penyebaran Kulintang ini sudah nasional skalanya, sehingga dia sebenarnya sudah bisa dibilang musik nasional lebih daripada tradisi-tradisi musik yang lain. Seperti misalkan musik gamelan, kita bilang musik nasional. Tar dulu orang Padang bilang, tar dulu gamelan bukan musik kita, gitu loh. Kan ada suku-suku yang menolak gitu loh, karena kesukuannya kan kental. Tapi kalau Kulintang enggak, nah beruntungnya karena mungkin alat musiknya diubah menjadi diatonis sehingga bisa memainkan segala macam lagu gitu loh, sehingga begitu dia dibikin lomba tingkat nasional, yang main dari mana-mana. Kalau kita bikin lomba musik yang sangat kasar di masyarakat, susah daerah lain ikutnya. Nah inilah yang lagi sedang. Saya sendiri terus terang baru sadar, karena kan selama ini kita dengarnya Kulintang ya cuma main, maaf ya orang-orang kawan gua aja yang main kan. Kita enggak gitu. Kita kan dari dulu saya bilang dari tahun 1930-an, waktu yang namanya polemik kebudayaan, mencari musik nasional kita ini apa sih? Kebanyakan bentuk musik daerah, sementara kita mau kan dulu zaman dulu Ki Hajar musik gamelan, musik nasional, tolak langsung orang-orang Sumatera bilang, tar dulu bro, gue nggak main gamelan gitu loh. Jadi terus musik apa dong? Musik keroncong, tar dulu bro, keroncong tuh dari Portugis asalnya. Nah jadi perdebatan itu heboh banget. Tiba-tiba tanpa kita harus berdebat-debat, secara aklamasi kita sudah jadi musik nasional, kan keren ya? Kalau dari pengalaman jadi dewan juri Ini Pak Berdi, kami untuk melanjutkan ini. Bapak ini datang langsung nih kalau selama pandemi sering jadi dewan juri di acara-acara. Saya nggak jadi dewan dulu, tapi saya bikin festival di mana-mana. Kemarin saya baru pulang dari Toraja, bikin festival di Toraja. Tentu aja kita bikin festivalnya virtual ya, hybrid kadang-kadang. Tapi saya nggak mau nyerah. Pada ini show must go on, man. Kalau orang kesenian itu kan begitu, kita nggak akan nyerah sama. Kita hati-hati kan ada prokes kan, sudah diterapkan aturan segala macam. Tapi kegiatan nggak boleh berhenti. Kalau berhenti kita bunuh diri rame-rame, nggak mau saya. Gitu. Karena gini, ini bagaimana juga ini kan pandemi akan lewat, ini kan terus seumur hidup aja ya, ya kan? Jadi kita udah harus terus siap gitu loh, kayak tentara gitu, mau apapun juga selalu siaga kan? Nanti begitu kalau kita lalai tidur, negara lain tau-tau, wah begitu pandemi selesai, dia udah sampai di mana? Wah kita yang repot. Ada yang bertanya lagi. Nanti kita makan dulu Ya. apa dulu? Langsung aja ya. Hah? Lomba ini harapan ke depan. Harapan ke depan saya ini kan kita lomba ini untuk supaya bisa masuk, kita ajukan ke UNESCO untuk jadi World Cultural Heritage ya. Gamelan sudah masuk menjadi World Cultural Heritage. Nah kita perlu satu bentuk musik lagi, dan ini saya pikir yang paling so far yang paling visible ya, karena ini sudah istilahnya dalam tanda petik ini sudah menjadi fenomena nasional. Dia tetap tradisi. Yang istilahnya yang main musik Kulintang sudah jadi milik kebersamaan kita gitu loh. Nah itu saya pikir harus diperjuangkan benar-benar untuk bisa masuk jadi World Cultural Heritage di UNESCO nanti. Ini yang sedang kita perjuangkan. Harapan saya benar-benar bisa goal. Nah kalau kita punya ada gamelan, ada Kulintang, dan itu beda dua. Gamelan tuh menunjukkan sebuah tradisi musik yang ribuan tahun. Asli ciptaan orang Jawa, tapi sudah sekian ribu tahun yang lalu. Itu kan luar biasa. Nah, Kulintang ini boleh dibilang baru kan, ininya loh, tangan nadanya segala macam. Jadi kalau kita punya satu yang tradisi banget, satu yang baru, dua-duanya masuk, keren lah kita. Oke. Terima kasih. Siap. Waktunya, Pak. Oke.